Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala rasulina wa qurrati a'yunina Muhammadin salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bihadihi ila yamiddin amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd. Baiklah hadirin wal hadirat, ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Umdatut Tafsir fi tafsiri mukhtasarati tafsir Ibnu Katsir. Adalah ringkasan dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir yang ditulis oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 33. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata penulis yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qawluhu ta'ala, qala ya Adamu anbihum bi asma'ihim. Falamma anba'ahum bi asma'ihim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala ya Adamu. Allah berfirman, wahai Adam. Ya itu Pak, itu namanya harfu ya an-nida. Artinya adalah huruf yang digunakan untuk memanggil. Ya Adamu, wahai Adam artinya. Ambihum, ini perintah ya, fil amr. Ya, kata perintah. Ambihum, beritahu mereka. Apa yang diberitahukan? Bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka tersebut. Falamma amba'ahum, dan tatkala ketika Nabi Adam memberitahukan kepada mereka bi asma'ihim, dengan nama-nama mereka. Nama-nama apa ini? Ini sudah kita jelaskan sebelumnya dan ditambahkan lagi oleh beliau penjelasannya. Qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid, nama-nama di sini di antara maknanya adalah ismul hamamah. Ya, hamamah ya itu artinya merpati ya, burung. Wal ghurabi, dan nama burung ghurab ya, burung gagak. Wasmu kulli syai'in, dan nama segala sesuatu. Nah, ini seperti yang sebelumnya. Bahwasanya nama yang disuruh Allah Nabi Adam untuk memberitahu kepada para malaikat adalah wasmu kulli syai'in, nama segala sesuatu. Waruya an Sa'id bin Jubairin wal Hasani wa Qatadata nahwu zalika, dan telah diriwayatkan juga dari Sa'id bin Jubair, ini ulama tabi'in Pak ya, dan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dan Qatadah nahwu zalika, yang sama seperti penafsiran daripada Imam siapa? Mujahid. Nah, jadi Imam Mujahid ini nama ulama tafsir dari kalangan tabi'in, dan sanad beliau bersambung kepada Ibnu Abbas, dan Ibnu Abbas bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi nama di sini nama siapa Pak? Kata Mujahid tadi nama burung, hamamah.
Hamamah itu artinya merpati, huruf, ya, burung gagak, dan nama segala sesuatu. Falamma zahara fadlu Adam alaihi salamu 'alal malaikati alaihimus salamu fi sardihi ma 'allamahu Allah ta'ala min asma'il asya'i qala Allah ta'ala lil malaikati alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Dan tatkala tampak keutamaan Nabi Adam alaihi salam. Jadi kalau Nabi ini enggak sempurna kalau hanya pakai doa salam, taslim ya kepada Nabi Muhammad, ini enggak sempurna, Pak. Namun kalau Nabi selain Nabi Muhammad boleh alaihi salam untuk mufrad ya, kalau dia musanna 2 orang alaihi salam, kalau dia jama' alaihimus salamu. Namun kalau Nabi nggak boleh, Pak. Kalau kita dengar nama Nabi disebut, kita bilang alaihissalam, itu nggak sempurna. Kenapa? Alasannya apa, Bang? Karena firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi. Enggak hanya sampai shallu alaihi wa sallimu taslima, lengkap. Salawat atas Nabi dan keselamatan, doa keselamatan untuk beliau. Ya, sallu alaihi wa sallimu taslima. Sehingga tatkala disebutkan nama Nabi maka kita ucapkan ya sallallahu alaihi wasallam, lengkap. Salawat dan keselamatan. Salawatnya Allah kepada Nabi bentuknya apa, Pak? Apakah Allah mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad kepada Nabi Muhammad? Tidak. Nah, ini disebutkan oleh ulama tafsir ya. Bagaimana bentuk salawat Allah kepada Nabi, Bang? Kan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab itu kan innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, kan gitu, yusalluna 'alan nabi. Nah, bagaimana bentuk salawat Allah itu kepada Nabi? Apakah Allah juga mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad? Jawabannya tidak. Nah, jadi bagaimana? As-sana'u alaihi. Ya, bentuk salawat Allah kepada Nabi adalah as-sana', pujian Allah kepada Nabi. Ya. Jadi Allah memuji Nabi itu artinya Allah berselawat kepada Nabi. Kalau malaikat bagaimana? Barulah doa. Kalau kita, ini bentuk salawat kita. Ya, kita mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Jadi kita kembali kepada perkataan daripada Imam Ibnu Katsir yang sudah diringkas ya oleh Syekh Ahmad Syakir di sini, falamma zahara fadlu Adama, dan tatkala telah tampak keutamaan Nabi Adam alaihi salamu, atasnya segala keselamatan, alal malaikati, di atas para malaikat. Jadi Nabi Adam itu lebih utama di atas para malaikat alaihimus salamu. Kenapa? Alasannya adalah fisardihi. Nah, tatkala ya di dalam penjelasan uraian Nabi Adam, ma'allamahullah, terhadap apa yang telah Allah Ta'ala ajarkan kepada beliau. Jadi penyebab Nabi Adam itu diangkat derajatnya oleh Allah di atas malaikat dikarenakan ma'allamahullahu ta'ala min asma'il asya'. Nah, karena Allah telah mengajarkan Nabi Adam, memberikan ilmu kepada Nabi Adam min dari asma'il asya', nama-nama segala sesuatu. Ya, melebihi ilmunya malaikat. Nah, makanya pada pertemuan yang lalu kita jelaskan Nabi Adam menjadi makhluk ataupun ciptaan Allah yang mulia dikarenakan ilmu. Jadi kalau seandainya kita pingin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka mestilah kita mempelajari dan menuntut ilmu. Karena janji Allah, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajatin. Allah akan mengangkat
orang-orang yang beriman dan yang berilmu pengetahuan di antara kalian beberapa derajat, beberapa tingkatan melebihi orang-orang yang beriman saja yang tidak berilmu. Bahkan keutamaan alim ya, fadlul alimi alal abid. Keutamaan orang yang berilmu di atas orang ahli ibadah, Rasul mengatakan kafadli, ya seperti keutamaanku ya ala adanakum, di atas orang yang paling rendah di antara kalian wahai sahabat. Jadi Nabi mengatakan perbandingan ya antara orang yang berilmu dibandingkan orang yang tidak berilmu hanya ahli ibadah, ini sama perbandingannya seperti keutamaan Nabi, perbandingan Nabi dengan sahabat yang paling rendah. Tentu tidak bisa dibandingkan kan gitu. Artinya orang yang berilmu pengetahuan itu jauh lebih tinggi derajat dan kedudukannya dibandingkan hanya ahli ibadah saja. Sehingga Imam Syafi'i pernah mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih disandarkan kepada beliau, ya, talabul ilmi ya afdalu minas salatin nafilah, kata beliau. Menuntut ilmu itu lebih afdal, lebih utama minas salatin nafilati, daripada salat sunnah. Padahal salat sunnah, apalagi salat sunnah malam ya, itu kan besar sekali faedahnya. Namun ulama mengatakan dibandingkan menuntut ilmu, ternyata lebih utama, lebih besar pahalanya menuntut ilmu. Dijelaskan oleh para ulama keutamaan alasannya, ilatnya apa? Apa alasannya bang? Kenapa menuntut ilmu agama itu lebih utama dari sholat sunat? Alasannya apa? Itu telah dijelaskan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah ya. Alasannya adalah karena menuntut ilmu agama itu tidak kebaikannya, manfaatnya, maslahatnya tidak hanya untuk orang yang menuntut ilmu agama itu saja. Maslahatuhu ya laisat li al-muta'allimi faqat ya. Manfaatnya bukan hanya untuk orang yang menuntut ilmu, walakinnaha tata'adda ila khair ya. Akan tetapi ya manfaatnya juga ya akan sampai kepada orang lain, sehingga menuntut ilmu itu lebih afdal, utama dari sholat nafilah. Kalau sholat sunat pahalanya untuk orang yang sholat saja, tidak ada manfaatnya bagi orang lain. Kalau orang menuntut ilmu tidak, dia menuntut ilmu ada manfaat bagi orang lain, tentu dia akan mengajarkan ilmunya gitu. Tatkala dia mengajarkannya, diamalkan, diajarkan, tentu pahalanya double ya, lebih banyak ketimbang sholat sunat. Sehingga para ulama salaf mengatakan menuntut ilmu itu lebih utama daripada sholat sunnah, dan pahalanya pun jauh lebih besar. Ya, luar biasa pak pahalanya. Kita sering mendengar hadis ya, barang siapa menempuh satu jalan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi lahu tariqan ilal jannah, dan hadis-hadis yang lainnya. Barang siapa menuntut ilmu ya, menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, Allah akan memudahkan dengan dia menuntut ilmu itu kelak di akhirat jalannya ke surga. Siapa di antara kita yang tidak mau dimudahkan jalannya ke surga gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, sebagai seorang muslim kita hendaknya bersemangat ya, sebagaimana sabda Rasulullah, ihris ala ma yanfa'uka gitu. Bersemangatlah ya terhadap sesuatu yang bermanfaat bagimu gitu. Kemudian kita lanjutkan. Qala Allah taala lil malaikati, Allah berfirman kepada para malaikat, alam aqul lakum, bukankah aku katakan kepada kalian, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard, sesungguhnya aku mengetahui perkara yang tersembunyi, perkara yang gaib di langit dan di bumi. Dan ini hanya hak Allah saja Pak, ya, mengetahui perkara gaib. La ya'lamu
Man fis samawati wal ardil ghaiba illallahu. Tidak ada yang tahu perkara gaib di langit dan di bumi kecuali Allah. Termasuk hari kiamat. Dalam hadis Jibril ya, dalam Arba'in Nawawiyah hadis yang kedua dari sahabat Umar ya, hadis yang panjang. Jibril pernah bertanya menguji Nabi ya, mata sa'ah ya Muhammadu ya, akhbirni anis sa'ah. Wahai Nabi Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Lantas Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'ili. Tidaklah al-mas'ul yang ditanya lebih mengetahui dari yang ditanya. Artinya antara yang ditanya yakni Nabi Muhammad dan yang bertanya yakni Jibril sama-sama tidak mengetahui gitu ya. Karena itu hanya milik Allah, hanya Allah saja yang mengetahui. Itu perkara gaib. Adapun sesuatu yang merupakan mukjizat Nabi, yang merupakan tanda-tanda hari kiamat misalkan, itu kan perkara gaib juga, karena gaib itu sesuatu yang tidak bisa kita lihat sekarang dengan mata dengan mata kita, dengan panca indera kita kan gitu. Nah, itu ya adalah karena Allah memberikan wahyu kepada Rasulnya, bukan berarti Rasul tahu yang gaib, bukan, karena diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan ya mukjizat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya Nabi menceritakan tentang penghuni surga, penghuni neraka, tentang yaumil mahsyar ya, tentang hari kiamat. Nah, itu semua adalah wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada Rasulullah untuk menjelaskan kepada umatnya perkara-perkara yang akan menguatkan keimanan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bertambah yakin terhadap kampung akhirat. Alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Bukankah aku katakan kepada kalian wahai malaikat, kata Allah, inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Sesungguhnya aku itu mengetahui perkara gaib langit dan di bumi. Wa a'lamu ma tubduna, dan aku mengetahui ma apa-apa tubdun yang kalian tampakkan. Jadi apa yang kita nampakkan Allah tahu gitu. Walaupun kita nggak nampakkan sama orang lain ya, sama istri kita, sama ini, Allah Maha mengetahui. Wa ma kuntum taktumun, dan apapun yang kalian sembunyikan itu juga diketahui oleh Allah. Orang lain boleh jadi tidak tahu, bapak-bapak ya. Orang lain boleh jadi tidak mengerti ya apa yang menjadi isi hati kita, apa yang kita sembunyikan dalam hati kita, namun Allah Maha mengetahuinya. Yaitu alam ataqaddam ilaikum anni a'lamul ghaibal zahir wal khafiyah. Bukankah sudah aku sampaikan kepada kalian wahai malaikat, kata Allah, anni sesungguhnya aku a'lamul ghaibal zahira, aku mengetahui perkara gaib ya, yang tampak, wal khafiyya, dan yang tersembunyi. Kemudian ditegaskan dalam ayat Al-Quran yang lain sebagai penegas, penjelas dalam ayat yang lain terhadap surah Al-Baqarah ayat 33 ini, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa in tajhar bil qawli, dan jikalau kalian ya menjaharkan perkataan kalian gitu, dengan berkata dengan jahar, dengan jelas gitu, dengan diangkat suaranya, fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa, dan Allah itu Maha mengetahui sesuatu yang tersembunyi ya, dan yang sir itu yang dipelankan gitu ya, dan wa akhfa, dan yang tersembunyi, semuanya ya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ya tidak ada yang tersembunyi dalam pandangan Allah, tidak ada yang tidak terlihat dalam pandangan Allah, dan tidak ada yang apa nama itu yang tidak terdengar dari pendengaran Allah, dan tidak ada yang tidak terjangkau dari kekuasaan Allah ya. Semua kita ini dalam genggaman Allah, dan kita ini kecil sekali Pak.
kecil sekali ya. Ya, dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, kita ini sangat kecil. Kalau seandainya kita bandingkan antara gajah dan semut, dibandingkan kita dengan makhluk Allah saja, jangankan dengan Allah ya, dengan kursinya Allah ya. Kursinya Allah disebutkan dalam hadis sahih ya, dibandingkan dengan arasy-Nya Allah bagaikan gelang yang dilempar di padang pasir yang luas itu ya. Nah, gelang itu kursinya Allah. Ya, dan padang pasir itu perumpamaan arasy-Nya Allah. Dan Allah dengan arasy itu Allahu Akbar ya. Kita Allah jauh lebih besar gitu kan. Enggak bisa kita membayangkannya gitu ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang tidak bisa ya dikhayalkan gitu ya. Karena Allah itu maha besar sudah. Apalagi kita Pak, kita dibandingkan dengan makhluk Allah seperti bulan saja atau matahari ya, nggak ada apa-apanya gitu. Karena bumi saja dibandingkan dengan matahari ini jauh lebih kecil bumi. Ya, itu baru makhluk Allah, langit yang pertama yang tampak. Belum langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Kecil sekali kita Pak. Namun kenapa kita berani sama Allah gitu. Kalau kita mentadaburi ini ya, tentu kita akan takut sekali dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita nggak punya apa-apa. La haula wala quwata illa billah, enggak ada daya upaya bagi kita, Pak. Kita ibaratkan aja, Pak, seekor semut sekarang ya, mau dipijak oleh seekor gajah. Ya. Enggak ada daya apa-apa semut itu, sangat kecil. Kita lebih kecil lagi ya daripada seekor semut dibandingkan gajah kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak takut sama Allah gitu? Sangat amat lemah kita, sangat amat kecil. Namun ternyata kesombongan kita lah yang membuat kita durhaka kepada Allah. Sebagaimana nanti iblis ya yang beliau bahas ya, yang beliau ceritakan, kesombonganlah yang membuat iblis itu durhaka. Padahal iblis sebelumnya takut sama Allah ya. Tapi karena ego Pak, ya karena sombong gitu. Nah, sehingga membuat dia berani sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau melanjutkan, qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Wa kama qala ta'ala ikhbaran 'anil hudhudi annahu qala li Sulaimana, dan sebagaimana firman Allah taala mengkabarkan tentang burung hudhud. Ini cerita burung hudhud ya. Burung yang bisa berbicara, berkomunikasi dengan Nabi Sulaiman. Karena di antara mukjizat Nabi Sulaiman adalah beliau mampu berbicara, memahami bahasa binatang. Menunjukkan kepada kita bahwasanya berdasarkan Al-Quran binatang itu berbicara. Bukan seperti ahlul filsafat, ya filsuf, falasifah, ya, yang mengatakan binatang itu nggak bisa berbicara. Itu ya kekeliruan mereka. Sampai-sampai mereka mengatakan kita yang binatang ya. Manusia itu adalah ya kata ahli mantiq atau ahli filsafat, ahlul kalam, hayawanun ya natiq katanya. Manusia itu adalah hayawanun natiqun ya. Hewan yang berbicara. Nauzubillah ya. Sangat merendahkan harkat kedudukan derajat manusia. Padahal manusia itu telah Allah tinggikan derajatnya ya di atas hewan. Bahkan nenek kita Nabi Adam ya, kita berasal dari Nabi Adam, lebih tinggi kedudukannya ketimbang malaikat, jangankan hewan. Nah, ini terkadang lancang ya orang-orang ahli filsafat ini gitu ya, karena mereka itu memang berpikir radikal, bebas, tanpa terkait dengan doktrin agama, kan gitu prinsipnya filsafat Pak ya. Jadi mereka nggak mau terikat dengan keyakinan agama dulu. Kebenaran menurut ahli filsafat itu ya adalah relatif ya. Nah, jadi harus dimulai dengan keraguan-raguan. Kalau kita ingin mencari kebenaran Islam, kita diawali dengan ragu terhadap Islam itu dulu. Ya, kita harus bebas dari belenggu dogma, katanya, doktrin iman katanya. Nah, karena yang membuat orang itu mundur menurut ahli filsafat ya Pak, karena
keterikatan terhadap dogma-dogma yang dianggap suci. Nah, sehingga orang filsafat menganggap Al-Quran itu adalah produk budaya, katanya Pak ya, bukan wahyu, karena mereka nggak mau terikat dengan keyakinan-keyakinan terhadap wahyu apa semuanya. Sehingga wahyu itu nggak suci menurut orang filsafat, yang suci itu akal. Sehingga akal itu didahulukan. Nah, wahyu itu hanya penguat akal. Kalau sejalan dengan akal dipakai penguat saja gitu. Namun yang nomor satu akal. Itulah membuat mereka tersesat ya. Karena mereka si paling berakal ya. Iya. Sehingga ya membuat mereka tersesat dari jalan yang lurus. Imam Ibnu Qudamah ya punya buku judulnya Dhammul Kalam, tercelanya ilmu kalam. Kemudian Imam Al-Baihaqi punya Tabaqat ya Syafi'iyah ya. Beliau meriwayatkan perkataan Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i ya kan, hukumanku bagi orang yang mempelajari ilmu kalam. Ilmu kalam ini Pak bagian dari filsafat. Filsafat yang parahnya gitu. Tapi kalau kalam ini sudah diislamisasikan. Islam mereka filsafat Islam ya. Filsafat yang sudah diislamkan, dimualafkan. Namun pertanyaannya kapan filsafat masuk Islam kan gitu. Ya. Karena orang-orang sekarang aneh-aneh Pak ya. Bahkan khamar mau pula dihalalkan. Ya, karena telah dikabarkan oleh Nabi ya. Di akhir zaman ini akan ada sekelompok dari umatku yastahillunal khamra. Mereka akan menghalalkan khamar gitu. Menamainya dengan selain namanya. Yusammunahu bighairi ismihi. Menamainya dengan selain namanya. Kemudian menghalalkan musik ya. Menghalalkan alat-alat musik. Nah, kemudian menghalalkan perzinaan, menghalalkan sutra bagi laki-laki, yang semua itu diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah SWT. Termasuk ilmu filsafat ini dihalalkan sekarang ya. Padahal dia sudah diharamkan oleh ulama salaf. Bukan kita Pak, kita nggak berani ngomongnya tanpa ada salaf. Nah, ulama dahulu Imam Syafi'i ya, Imam 4 mazhab itu sepakat ya. Filsafat itu tercela dan tertolak ya. Sehingga ahli filsafat itu dikeluarkan, bukan ahlul hadis. Sehingga mereka diberikan lakop gelar tersendiri, yaitu mutakallimun ya. Ahli kalam. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama banyak menulis buku tentang zammul kalam, tercelanya ilmu kalam. Kemudian kita lanjutkan, alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khaba'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini tentang ya menceritakan ya tentang burung hudhud. Jadi Nabi Sulaiman ya berfirman, tidakkah mereka sujud ya kepada Allah. Nah, ini menceritakan tentang berita yang dibawa oleh burung hudhud bahwasanya ada suatu kaum di negeri Sabah, itu Yaman Pak ya, di provinsi Ma'rib. Nah, kami dulu 2 tahun di situ ya. Masih ada di situ peninggalan-peninggalan Ratu Bilqis itu. Ya, di Ma'rib namanya Pak. Jadi di Ma'rib itu masih ada singgasananya ya, Arsyul Bilqis, arasnya ya, singgasananya Ratu Bilqis masih ada. Ya, ada yang dijadikan objek wisata juga. Bisa Bapak searching di Google Pak ya. Ya, arasnya atau singgasana Ratu Bilqis di provinsi Ma'rib, Yaman ya, Yaman Utara. Nah, masih ada itu Pak. Ya. Kemudian ada juga bendungan di situ ya, bendungan Ma'rib itu, besar itu bendungannya Pak. Ya. Itu kan disebutkan dalam Al-Quran juga ya, tentang bendungan tersebut. Jadi Nabi Sulaiman berkata, Allah yasjudu, tidakkah mereka sujud lillahilladzi, kepada Allah yang telah yang yukhrijul khab'a ya, mengeluarkan al-khab'a yang tersembunyi, artinya al-khab'a ya. Fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun,
Ya, dan Allah mengetahui apa yang mereka tukhfun, yang mereka khafikan, yang mereka sembunyikan, wama dan apa yang tu'linun, yang mereka i'lankan, yang mereka tampakkan gitu. Allahu la ilaha illahu. Allah la ilaha, tidak ada ilah yang berhak disembah secara benar illa huwa, kecuali Allah saja, dia Allah. Yang mana Allah itu adalah Rabbul Arsyil Azim. Allah adalah Rabb. Rabb itu apa? Artinya bang? Rabb arti pencipta, penguasa, pengatur itu. Jadi Allah itu adalah penciptanya, penguasanya Arsy. Jadi kalau ada orang yang bingung, Arsy itu makhluk atau sifat Allah, ada juga. Nah, maka ini sangat jelas sekali ya. Nggak ada ulama yang mengatakan Arsy itu sifat Allah ya. Arsy itu makhluk. Ya, Arsy itu makhluk. Namun ya dia mulia Pak. Karena dalam bahasa Arab Pak ada namanya al-idhafah, penyandaran. Jadi segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu dua saja. Ini dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitabnya ya kan Al-Aqidah Al-Hamawiyah. Segala yang disandarkan kepada Allah itu sifatnya dua. Yang pertama idhafatus sifati ilal mausuf. Ini sifat Allah. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Contoh yadullah. Yad disandarkan kepada Allah. Dan yad ini adalah sifatnya Allah. Ini min bab, ini masuk ke dalam bab idhafatus sifati ilal mausufi. Penyandaran sifat kepada yang disifati. Di mana nanti kita tahu ya, kita baca keterangan ulama gitu. Karena ulama yang paham pakar dalam meneliti mana yang termasuk sifat Allah, mana yang bukan gitu. Kemudian bentuk penyandaran yang kedua adalah idhafatul makhluqi ilal khaliq. Penyandaran makhluk kepada pencipta, kepada khalik. Penyandaran yang dicipta kepada pencipta. Contoh naqatullah, naqah unta betina. Itu makhluk yang enggak ada sifat Allah dia. Makhluk ini disandarkan kepada Allah. Ini babnya adalah babu idhafatil makhluk ilal khaliq. Penyandaran ciptaan kepada yang menciptakan. Ketika ada makhluk disandarkan kepada Allah, ulama mengatakan hada idhafatu tasyrif. Ini maknanya adalah penyandaran yang maknanya kemuliaan terhadap yang disandarkan kepada Allah itu. Jadi setiap makhluk yang disandarkan kepada Allah berarti makhluk itu mulia. Rasulullah, Rasul itu makhluk, Nabi Muhammad disandarkan kepada Allah sehingga Nabi Muhammad menjadi mulia. Nah, sekarang pertanyaannya ini berkaitan dengan akidah, jangan salah kita Pak ya. Nanti orang Mu'tazilah menguji kita. Bagus kalau begitu. Bagaimana dengan kitabullah? Itu penyandaran apa itu? Makhluk dengan khalik atau sifah kepada mausuf? Abang? Kitabullah. Itu penyandaran apa itu katanya? Bagus ya, nah itu ya. Karena Al-Quran itu bukan makhluk, itu konsep dasar kita, itu usul itu ya. Al-Quranu kitabullah ghairu makhluk, nah, itu. Al-Quran adalah kitab Allah, namun dia bukan makhluk. Ya. Banyak kisah tentang diujinya Imam Ahmad bin Hanbal oleh pemerintah waktu itu bermazhab Mu'tazilah. Siapa yang tidak mau mengakui Al-Quran itu makhluk, ditangkap, disiksa. Nah, ya. Banyak ulama ya nggak berani ya, ada yang diam ya, bahkan ada ulama yang mengadakan tauriyah ya. Imam Syafi'i termasuk ya, tidak berani terang-terangan beliau karena memang siksaannya besar. Imam Ahmad yang berani terang-terangan, akhirnya beliau dicambuk, disiksa, dimasukkan ke penjara. Nah, kalau Imam Syafi'i beliau tauriyah. Bagaimana bentuk tauriyah itu Pak? Itu namanya tipu muslihat. Jadi ketika ditanya Imam Syafi'i tentang apakah kitab suci itu makhluk atau tidak, maka beliau mengatakan Al-Quran ya, Al-Quran, Zabur, Injil, Taurah ya, Suhuf. Jadi kelima-lima ini adalah makhluk kata beliau. Oh, akhirnya beliau dilepaskan. Maksud beliau bukannya Injil ya, tapi yang dimaksud beliau dalam hatinya, niatnya ini maksudnya jari beliau itu gitu ya. Jadi kelima-lima jari beliau itu adalah
makhluk itu maksudnya. Namun yang dipahami orang itu salah. Nah, seolah-olah orang itu memahami Imam Syafi'i juga mengatakan kitab suci adalah makhluk. Akhirnya beliau dibebaskan gitu. Namun beliau melakukan tipu muslihat. Namun Imam Syafi'i nggak ada dihajarnya. Ini Imam Syafi'i sudah ahli bid'ah kan gitu. Kata Imam Ahmad nggak ada. Memang kondisinya seperti itu. Jadi terkadang kita bertauriah juga. Kita dialog dengan orang ya. Kita ngakunya ini, kita nggak percaya kita itu gitu. Itu diambil kekakuan kita. Di cut itu. Padahal kita juga tauriah kan dalam keadaan seperti itu. Terkadang itu ya. Itu yang harus ini. Makanya ya harus tabayun dulu kepada Imam Syafi'i. Betul nggak Imam Syafi'i mengatakan Al-Quran makhluk? Enggak, kata beliau. Ya kan? Ketika sudah aman ya, beliau mengatakan maksudnya itu adalah yang saya katakan makhluk itu adalah jari tangan itu ya makhluk ya. Bukan kitab suci yang saya sebutkan contohnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Jaririn, berkata Imam Ibnu Jarir, makna qaulihi, makna firman Allah, wa a'lamu ma tubdun, dan aku mengetahui, kata Allah, ma tubduna, apa yang kalian tampakkan. Bada'a yabda'u itu tampak ya, ditampakkan secara jelas. Wa a'lamu, dan aku mengetahui, ma'a ilmi ghaibas samawati wal ardh, aku mengetahui dengan ilmuku terhadap perkara gaib di langit maupun di bumi. Jadi maknanya adalah Allah mengetahui dengan ilmunya Allah. Dan ilmu Allah itu sifat, Pak ya. Kalau ilmunya Allah itu namanya sifat bagi Allah. Allah itu alim. Ada kaidah yang diberikan oleh para ulama akidah ya. Ulama pakar akidah, setiap nama-nama Allah, setiap asmaul husna pasti terkandung di dalamnya sifat. Itu Pak, itu kaidah. Contoh, Allah namanya Allah lah ya. Allah namanya Allah. Apa sifat di dalam kata Allah itu, Bang? Nah, itu dipelajari ya. Di syarah ya, fikih Asmaul Husna kan ada itu. Ada mukhtasarnya juga. Apa sifat dalam kata Allah? Sifatnya adalah Allahu Zul uluhiyah, itu sifat ketuhanan gitu. Sifat ilahiyat pada kata Allah. Karena Allah itu berbeda pendapat ulama ya, apakah Allah itu isim mustaq ataukah isim jamid. Isim mustaq itu apa artinya? Kata yang ada akar katanya, atau kata baku yang tidak ada akar katanya. Ini berbeda pendapat memang ulama. Imam Ibnu Qayyim mengatakan mustaq. Allah itu ada akar katanya, diambil dari kata ilahun. Ilahun kan pakai tanwin, dikasihlah alif lam, hilang tanwinnya sehingga menjadi Allahu. Kata Imam Ibnu Qayyim. Ulama yang lain mengatakan tidak, dia jamid ya. Namun ala kulli hal ada sifat ilahiyah ya pada kata Allah itu. Jadi Allah itu adalah zul ilahiyati ya, zul uluhiyati atau ilahiyati sama. Zat yang memiliki hak untuk disembah gitu. Dan hanya Allah lah satu-satunya yang bernama Allah. Enggak boleh ya kalau ada makhluk Allah namanya Allah, enggak boleh ya. Karena kalau ada makhluk namanya Allah berarti dia juga punya sifat ilahiyah gitu ya. Punya sifat ketuhanan untuk diibadahi, untuk disembah. Tentu ini membuka pintu syirik akbar ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu khusus ya. Hanya Allah saja yang bernama dengan nama Allah. Nah ini. Kemudian kita lanjutkan, wa a'lamu ma ilmi, dan aku mengetahui, kata Allah, dengan atau bersamaan ilmi dengan ilmuku tentang perkara gaib di langit dan di bumi. Ma tudhiruna bi alsinatikum, alsinah ya. Ini jamak dari lisan. Artinya apa? Lidah gitu ya. Apa-apa yang kalian tampakkan dengan lidah-lidah kalian, dengan ucapan-ucapan kalian, itu diketahui oleh Allah. Baik itu ucapan langsung Pak yang pakai suara ataupun ucapan hati, ucapan qalbu, itu juga diketahui oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Jadi kalau kita tadaburi Al-Quran ini Pak luar biasa. Ya, makanya dengan membaca Al-Quran, dengan memahami minimal ya kita tahu terjemahannya gitu ya, minimal itu. Maka ini akan menguatkan keimanan kita. Kenapa kita terkadang lemah iman kita, futur, jatuh kepada maksiat ya? Karena kita jauh dari Al-Quran. Iya, itu sudah pasti itu Pak ya. Ya, kalau kita ingin kuat keimanan kita, banyak waktu kita dengan Al-Quran. Apalagi dengan mentadaburinya. Iya, karena Allah sendiri nyuruh kita merenungi Al-Quran ini Pak. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha, kata Allah. Tidakkah mereka mentadabur itu Pak, yang pertama tentu mengetahui artinya gitu ya. Kalau nggak paham artinya bagaimana nak mentadaburinya. Kemudian meresapi ke dalam hati kita Pak, makna-makna, kandungan-kandungan yang ada dalam Al-Quran itu. Sehingga tafsir itu membantu untuk tadabbur. Kenapa kita butuh baca tafsir? Karena tafsir kan akan mengupas, menyingkap maksud dari firman Allah. Sehingga itu membantu kita untuk tadabbur. Allah mengatakan afala yatadabbaruna al-Qur'ana. Kalau mereka tidak mentadabbur Al-Qur'an, am ala qulubin, atau pada hati mereka itu aqfalu, ada kunci, ada gembok ya. Qaflun, qafl itu aqfal jamak dari qaflun, itu artinya gembok. Artinya apa? Makna dari ayat ini apa? Orang yang tidak mentadaburi Al-Quran hatinya terkunci Pak. Iya, karena zikir yang paling afdalu zikri itu Al-Quran. Ya, baca Al-Quran ini zikir ini. Ya, bagian dari zikir, ingat kepada Allah. Dan hati itu akan menjadi lembut kalau banyak berzikir kepada Allah. Ya, jadi kenapa orang malas ibadah, malas pengajian, itu mungkin baca Qur'annya juga malas, atau tadabbur Qur'annya juga malas. Karena kalau seandainya dia tadabbur Al-Qur'an, dia akan semangat ibadah. Nah, ini Pak ya, itu yang harus kita koreksi kembali, kita kita tadabburi ya, kita renungi lagi ya tentang kehidupan kita. Kenapa kehidupan kita kok untuk beribadah itu sulit sekali? Kok sering futur gitu? Mungkin ya alasannya karena kehidupan kita itu jauh dari Al-Quran. Boro-boro mau mentadaburi Al-Quran, bacanya aja enggak gitu ya. Bacanya aja kurang ya. Padahal bacanya enggak tahu apapun maknanya kan. Ya kan, ditanya sama anak kita, itu apa maknanya Pak? Ya enggak lah Bapak baca teks Arab aja nak gitu ya. Walaupun kita baca dapat pahala Pak, pahala dapat, namun tentu untuk menguatkan keimanan kurang. Tanpa ditadaburi, dipahami maknanya dan kandungan dari Al-Quran tersebut. Ya, thayyib, karena sudah masuk waktu Isya, kita lanjutkan sedikit nanti setelah salat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa usallimu ala nabiyyina Mustafa salatan wa salaman alaih wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kita kembali melanjutkan perkataan daripada Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Wa ma kuntum taktumun. Jadi di akhir ayat 33 dari surah Al-Baqarah ini Allah berfirman wa ma kuntum taktumun. Ma di sini maknanya adalah al-ismul mausul ya, isim mausul atau kata sambung yang artinya allazi, yang terjemahnya yang, bukan penafian ya, yang artinya. Dan yang kuntum kalian ya dahulu taktumun, sembunyikan, baik yang kalian dahulu sembunyikan ataupun yang akan kalian sembunyikan.
Ini semuanya diketahui oleh Allah. Karena Allah itu maha mengetahui. Yang namanya maha mengetahui, alima makan. Allah itu mengetahui makana. Telah mengetahui apa yang terjadi. Wa ma sayakun. Dan apa yang akan terjadi Allah mengetahui. Wa ma lam yakun. Ya. Dan apa yang tidak terjadi laukana kaifa yakun, ya. Kalau terjadi, apa yang akan terjadi itu Allah telah mengetahui juga. Jadi ada sesuatu yang terjadi. Kalau yang enggak terjadi ini terjadi, apa yang akan terjadi itu Allah mengetahuinya. Nah, ini menunjukkan kesempurnaan ilmunya Allah. Jadi Allah itu maha mengetahui wa ma kuntum taktumun, apa yang telah kalian sembunyikan. Ma kuntum tukhfunahu fi anfusikum, apa saja yang kalian sembunyikan, yang kalian rahasiakan, fi anfusikum, pada diri-diri kalian, itu Allah juga mengetahuinya. Jadi nggak ada yang luput dari Allah. Memang ya, walaupun seandainya pencuri sekarang senang ketika mencuri nggak ada CCTV-nya, senang sekali. Namun itu hanya pandangan manusia, ya, CCTV manusia. Namun penglihatan Allah, dia tidak akan lepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Maka keimananlah yang bisa membuat seorang hamba itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Kalau tidak keimanan, tidak ada lagi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau hanya mengharapkan takut kepada manusia, ya, maka seberapalah rasa takut itu. Ketika nggak ada manusia, dia akan leluasa melakukan apa saja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita di dunia ini semuanya ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, kata Allah. Kami uji kalian bisyar, dengan keburukan dan kebaikan. Ternyata para ulama menjelaskan fitnah kebaikan itu jauh lebih besar daripada fitnah ataupun ujian Allah berupa hal yang buruk. Iya. Ketika diberikan ujian berupa harta, ketika diberi ujian berupa sehat, berupa rezeki, berupa kesenangan dunia, ternyata ini jauh lebih besar ujiannya. Kenapa? Karena kalau seandainya ada orang yang bermaksiat, terus lalai kepada Allah, sholat enggak pernah, ya, zina jalan terus, namun badannya tetap sehat, rezekinya tetap lancar, ini yang paling bahaya. Inilah yang dikatakan oleh para ulama al-istidraj. Apa itu istidraj? Istidraj itu adalah jebakan, ya. Allah menjebak gitu. Jebakan Allah kepada orang-orang yang Allah berikan kelezatan dunia, berikan harta melimpah, badan sehat, istri cantik, anak pada sukses, ya. Namun ternyata orang yang Allah berikan kelezatan ini, orang yang Allah berikan nikmat ini, mereka lalai dengan Allah. Mereka tidak memperdulikan larangan-larangan Allah. Allah biarkan dulu. Wa numli lahum gitu. Kami berikan kepada mereka, kami biarkan gitu. Namun setelah itu barulah nanti, ya, di akhirat Allah balas mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat di antara Al-An'am ayat 44. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Falamma nasu ma dzukiru bih," dan tatkala mereka itu lupa terhadap apa yang diperingatkan mereka dengannya, dengan peringatan Allah mereka lupa. Salat disuruh salat enggak mau salat. Larangan Allah mereka kerjakan gitu. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai', kami bukakan kepada mereka pintu segala sesuatu, pintu rezeki, pintu harta, pintu kelezatan dunia, berupa kesehatan tubuh, berikan semuanya. Hatta iza farihu bima utu, dan tatkala mereka senang terhadap pemberian Allah itu, ya, akhadna baghtatan fa izahum mublisun, kami siksa mereka tiba-tiba, kami cabut, ya, nyawanya, meninggal Allah siksa mereka, fa izahum mublisun,
sehingga orang tersebut berputus asa, mublis ya. Sehingga di dalam hadis ya riwayat Imam Ahmad ya, Rasulullah bersabda, hadis ini sahih ya, dihasankan juga oleh Syekh Syu'aib Al-Arnaud dalam tahqiq beliau terhadap Musnad Imam Ahmad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitallaha ta'ala yu'til 'abda mimma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa inna dzalika istidrajun minhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa idza ra'aitallaha ta'ala," apabila engkau melihat Allah Subhanahu wa taala yu'til 'abda mimma yuhibbu, memberikan seorang hamba apa yang dia inginkan, apa yang dia sukai dari kehidupan dunia ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa muqimun ala ma'asihi, sementara orang yang Allah berikan rezeki ini, yang Allah berikan kelezatan dunia ini, dia terus-menerus dalam kemaksiatan. Maka Rasul mengatakan, fa innama dzalika istidrajun minhu, inilah yang disebut dengan istidraj, tipu daya Allah, jebakan Allah yang dahsyat, yang Allah ingin membuat dia selalu tersesat, sehingga parah Pak ujian yang seperti itu. Maka jangan kita terlena ya. Oh Pak Ustadz tengok itu, orang gak pernah sholat Pak Ustadz, rezekinya mantap ya, dia toke game slot ya, admin game slot, kekayaannya melimpah-limpah. Jangan kita terkecoh. Itu istidraj ya, itu jebakan Allah baginya. Allah berikan dia kesenangan maksiat yang dia lakukan. Allah sukseskan dia dalam maksiatnya. Namun ingat ya, azab Allah sangat pedih baginya karena Allah tidak berikan pintu taubat baginya. Jadi beruntung kita Pak, sedikit kita maksiat Allah ingatkan. Nah, Allah ingin suka sama kita, suka kita kembali kepada Allah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahzab itu ya, Allah Subhanahu wa taala itu memberikan azab yang kecil di dunia ini. Ya kan? Azabul adna. Ya kan? Dunal azabil akbar. Sebelum azab yang berat. Artinya Allah berikan teguran berupa azab. Yang mana tujuannya la'allahum yarji'un. Semoga, mudah-mudahan yang diberi peringatan berupa azab di dunia ini yarji'un, kembali kepada Allah. Jadi sesungguhnya fitnah berupa musibah ya, ujian di dunia ini itu berupa keburukan, menurut kita buruk gitu ya. Namun menurut Allah itu baik untuk mengingatkan hambanya. Nah, justru lebih berat itu adalah ujian yang berupa harta dan kekayaan ya. Banyak orang terlena Pak ya. Karena orang yang sudah punya harta, punya pangkat, badan sehat ya, nggak ada hambatan dalam kehidupannya ya, terkadang banyak yang lalai, dan yang lalai itulah istidraj untuknya, tipu daya untuknya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal yang semacam itu ya. Qauluhum, dan qauluhum, perkataan mereka ini siapa Pak? Malaikat. Bagaimana perkataan malaikat? Seperti surah Al-Baqarah yang sebelumnya ayat 30. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha. Apakah engkau menjadikan di dalamnya, ini kembali kepada dunia, man yufsidu fiha, yang akan berbuat kerusakan di dalamnya. Ini perkataan malaikat. Namun malaikat itu bukan memprotes, ini sering kita sampaikan. Ya, bukan mimbab ya, bukan dalam bab al-intiqad. Intiqad itu protes ya, bukan. Namun mimbab soal ya, mimbabi soal, dalam bab untuk bertanya saja kepada Allah. Walladzi kanu yaktumun, dan yang mereka sembunyikan. Maka muntawiyan alaihi iblisu minal khilafi ala Allah fi amrihi wa takabburi an ta'atihi. Jadi apa yang membuat ya iblis itu menentang Allah, khilaf dengan Allah di dalam mematuhi perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam? Itu semua kata beliau
At-takabbur ya, wat takabburi an taati itu disebabkan karena sombong, rasa sombong yang ada pada hati iblis ketika mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini ya, malaikat itu enggak sombong, Pak. Ketika malaikat itu bertanya itu bukan dilandasi dengan kesombongan namun ketidaktahuan gitu. Ini dua hal yang berbeda. Ya, iblis bertanya juga dalam ayat yang lain ya. Ya, iblis bertanya, kenapa aku harus sujud kepada Adam sedangkan aku khalaqtani min nar, kata iblis. Engkau telah menciptakan aku wahai Allah dari api, wa khalaqtahu min tin, dan engkau dari tanah, dan dia engkau ciptakan dari tanah liat, Nabi Adam. Pertanyaan malaikat itu memang pure ya, murni karena ketidaktahuan. Sehingga ya malaikat itu enggak sombong. Buktinya apa? Disuruh sujud dia sujud mereka. Sementara iblis pertanyaannya kena kesombongan ya. Di mana buktinya? Ketika disuruh sujud bersama malaikat dalam rangka menghormati Nabi Adam, iblis sombong. Sehingga sombong itu Rasul mengatakan batarul haq. Nah, itu sombong yang pertama. Menolak kebenaran. Ya kan? Dan tidak ada sesuatu yang paling benar daripada Al-Quran. Nggak ada lagi. Karena Al-Quran itu sumber kebenaran. Nggak ada lagi yang paling benar dari hadis. Karena hadis yang sahih, jangan mutawatir, yang sahih saja itu sumber kebenaran. Nah, jadi kalau ada orang menolak Al-Quran ya, karena hawa nafsunya, maka ya fix itu sombong. Ya, nggak diragukan lagi, itu sombong gitu. Ya, nah ini ada orang yang menolak hadis ya, jelas-jelas hadis yang kita bawakan, tapi menurut Ustadz saya nggak seperti itu. Wah, itu fix ya, hizbiyah. Yang hizbiyah itu ta'assub, fanatik kepada selain Al-Quran dan Sunnah, baik itu fanatik kepada perkataan ustadznya. Pokoknya apa kata syekh saya gitu. Emang syekh lu siapa bro gitu ya. Iya, nah Imam Syafi'i saja ya kan mengatakan kalau seandainya jangan lihat perkataanku gitu. Ya, namun lihat ya apa dalil yang aku sampaikan. Wala tuqalliduni. Ya wala tuqallid Ahmada wala Abu Hanifata wala Malikan, kan gitu. Jangan engkau taklid itu adalah mengambil pendapat tanpa tahu alasannya. Kan banyak sekarang orang-orang seperti itu. Apa kata ustadznya sudah. Ini hizbiyah juga. Ya. Atau apa kata yayasannya. Apa kata organisasinya. Nah, ya, padahal Allah tidak mengatakan seperti itu, Rasulnya tidak bersabda seperti itu. Tidak ada ilmunya dia. Nah, jadi ketika orang itu ta'assub itu artinya fanatik buta. Ya. Kepada selain Allah, itulah yang dinamakan dengan hizbiyah ya. Nah, ini hadirin yang dimuliakan, ini yang mesti kita pahami ya. Jangan asal kita ngomong hizbiyah ya. Hizbiyah kata ustadznya, hizbiyah pula katanya. Antum sendiri yang hizbiyah gitu. Ya, itu yang hizbiyah. Ya, kecuali antum paham dalil ya dari ustadz antum tersebut, ternyata dalilnya pun tidak kuat. Ya. Maka terkadang banyak di antara kaum muslimin ia teriak-teriak hizbi namun ternyata dia adalah hizbi. Bak pepatah ada yang mengatakan maling teriak maling gitu. Dia yang maling namun dia bilang orang maling. Nah, ini hati-hati Pak. Maka untuk itu jangan kita latah. Latah itu ikut-ikutan. Ya, bilang orang lain itu ikut-ikutan lah ya kan. Bak pepatah orang Minang ya, ikut-ikutan ketawo. Kalau dalam bahasa Minangnya Pak ya, urang galak awak galak, urang galak menggalak awak gitu. Itu bahayanya ikut-ikutan saja tanpa mengetahui ilmunya. Ini yang mesti kita perhatikan hadirin yang dimuliakan Allah. Kemudian kita lanjutkan sedikit ya sampai selesai ayat 33 ini. Qala wa sahha dzalika kama taqulul arabu, dan telah sah hal itu ya. Itu ini kembali ke mana?
kepada apa ini? Kepada pembahasan uslub bahasa Arab. Jadi ini saya terangkan dikit ya. Dalam bahasa Arab itu terkadang informasinya jamak, informasinya lebih dari dua, namun maksudnya satu itu. Contoh, nahnu kata Allah. Ya kan? Allah terkadang mengatakan ucapan nahnu. Kan secara bahasa kan arti kami. Namun kami di sini satu itu. Ya. Karena kata kami itu untuk pengagungan terhadap diri, ta'ziman li nafsihi, ya. Terkadang kita menghormati orang, kita bilang antum, padahal antum itu kan kalian lebih dari dua, untuk jamak gitu. Nah, terkadang dalam uslub Al-Qur'an terkadang seperti itu yang akan beliau jelaskan. Wasahadzalika kama taqul arabu, dan telah sah hal itu sebagaimana orang Arab berkata, qutilal jaishu wa hazamu. Qutilal jaishu, yang terbunuh itu satu tentara, jaish itu tentara, satu orang. Namun dalam bahasa Arab terkadang diungkapkan wahazamu, dan mereka kalah. Ya, diungkapkan dengan istilah mereka, padahal kenyataannya hanya satu yang kalah, yang syahid, yang terbunuh dalam peperangan. Wa innama qutilal wahidu, sesungguhnya yang terbunuh itu hanya satu, awil ba'du, atau sebagian. Ya. Sebagian di sini dalam bahasa Arab diterangkan nih Pak oleh ulama, ya, ulama bahasa. Ada sebagian itu dalam bahasa Arabnya nisfun, nisfun Pak ya. Kalau pakai alif lam nggak boleh pakai tanda anisfu. Ya. Jadi kalau nisfun itu 50-50. 50-50. Tapi kalau ba'du kan sebagian juga. Nah, kalau ba'du itu seperempat. Nisfu nisfin. Sebagian dari sebagian. Berapa itu Bang? Seperdua dari seperdua. Berapa Bang? Seperempat. Nah, jadi kalau ada kata ba'dun itu maksudnya seperempat itu. Sebagian juga, namun sebagian sedikitnya, seperempatnya. Nah, kalau sebagiannya yang maknanya seperdua, 50-50, itu baru nisfun. Makanya diartikan juga nisfu itu pertengahan, nisfu Sya'ban misalnya. Pertengahan bulan Sya'ban. 50-50 antara 2 bulan Sya'ban itu. Bisa tanggal 15 ya. Kalau 30 itu tanggal 14-nya termasuk itu. Ini Pak ya. Jadi ya qutila wa innama qutilal wahid, yang terbunuh itu satu, awil ba'du, atau seperempatnya gitu. Wa hazamal wahidu awil ba'du, ya. Dan yang kalah itu, yang hazama itu, atau yang kalah apa ya, satu atau sebagian. Namun dalam ungkapan Arab biasanya diungkapkan dengan bahasa jamak, wa hazamu kan gitu. Fa yakhrujul khabaru anil mahzumi minhu awil maqtuli makhrajal khabari an jami'ihim. Maka keluarlah informasi dari yang kalah, mahzum itu yang kalah, ya kan, darinya atau yang terbunuh. Dia keluar dari kabar yang dikabarkan dengan bentuk jamak itu, anjami'in, dari bentuk jamaknya. Faktanya itu adalah satu gitu. Nah, terkadang uslub, ya, tata bahasa dalam bahasa Arab seperti itu. Ya, yang dikabarkan itu banyak, ya Pak ya. Namun ternyata faktanya satu. Itu biasa seperti itu ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hujurat, ya. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat, sesungguhnya orang-orang yang menyerumu, yang memanggilmu, yang mengimbaumu wahai Muhammad. Lihat, yunaduna itu bentuk jamak, mereka kan lebih dari dua. Kalau mufradnya yunadi, ya. Min wara'il hujurat, dari belakang kamar gitu ya. Namun faktanya asbabun nuzul dari ayat ini, yang memanggil Nabi itu satu orang dari Bani Tamim, ya. Namun terkadang untuk supaya Allah ingin supaya orang yang membaca ini, para sahabat yang mendengarkan, menyaksikan turun ayat ini, supaya apa tujuannya Allah itu mengkabarkan bentuk jamak padahal sebenarnya satu, supaya ini menjadi perhatian gitu ya. Supaya orang itu fokus memperhatikan. Nah, ini besar ini. Allah ingin mengatakan bahwa ini adalah hal bukan sepele ya, perkara yang besar ya. Karena orang yang memanggil Nabi Muhammad dengan tidak adab itu tercela ya, sebagaimana ayat yang sebelumnya Rasul melarang orang yang beriman itu kalau manggil Nabi itu jangan kayak manggil sesama kita. Jangan berteriak
teriak, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum gitu fawqa sautin nabi wala tajharu lahu kajahri ba'dikum li ba'din kan gitu. Nah, kalau manggil nabi itu jangan dengan teriak, dengan angkat suara diangkat tinggi, jangan. Seperti kalian memanggil sama kalian gitu ya. Wala tajharu lahu bil qaul, jangan kalian jaharkan, keraskan ketika memanggil nabi itu suara kalian seperti jangan dijaharkan, dikeraskan gitu. Nah, karena hal itu ya kan bisa membatalkan amal-amal kalian. Ternyata itu berdosa gitu. Dzukira annalladzi nada disebutkan masuk ini disebutkan dalam asbabun nuzul ayat ini surah Al-Hujurat ini innama kana wahidan, yang memanggil nabi itu hanya satu, min bani tamimin ya, dari bani tamim. Wa qala kadzalika qaulu, kemudian demikian juga firman Allah dalam ayat yang lain, wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun, dan Allah itu mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan, meskipun diungkapkan dalam bentuk kalian jamak ya. Nah, boleh jadi ayat ini asbabun nuzulnya satu orang saja yang diinikan oleh Allah, namun Allah berikan ungkapan umum supaya perkara yang Allah sampaikan itu betul-betul masuk ke dalam hati kita, merupakan perkara yang penting gitu. Karena Allah itu betul-betul mengetahui apa yang kita tampakkan, apa yang kalian itu, kita termasuk kita ya, dan apa yang kita sembunyikan, tidak ada satupun yang bebas ya, yang terhalangi dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala. Thayyib ya. Telah selesai kita membaca kitab Umdatul Tafsir, tafsir surah Al-Baqarah ayat 33. Insyaallah kalau seandainya masih ada waktu, kita masih Allah takdirkan untuk melanjutkan, untuk bersua lagi, insyaallah ke pertemuan yang selanjutnya kita masuk surah Al-Baqarah ayat 34. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Wa ilahuna sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.